ada 4 bahasan. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat komunikasi, yang kedua bagian proses komunikasi, yang ketiga bagian hierarki subsistem bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah hakikat bahasa Indonesia. Karena menjelang UAS, ini ada beberapa yang saya review dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya summary secara garis besar. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang ketiga. Nah, ini hanya summary-nya saja terkait dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi bahasa Indonesia itu ada 2 cara untuk mengkomunikasikannya, yaitu melalui verbal atau tulisan gitu. Kemudian yang kedua adalah nonverbal atau tulisan. Jadi verbal itu ada 2. Yang pertama adalah oral dan tertulis, verbal. Kemudian kalau yang nonverbal itu ada isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan. Jadi memang tidak diwakili oleh kata-kata, lebih cenderung ke isyarat, ekspresi, kontak, dan sentuhan tanpa diwakili oleh kata, baik secara oral itu artinya lisan ataupun tertulis. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi itu dibedakan menjadi 2, satu verbal, yang satu lagi adalah nonverbal. Kita masuk ke proses bagian komunikasi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai encoding. Encoding. Ada 3, yang pertama kata, gambar, dan tindakan itu adalah bagian dari encoding. Encoding itu akan dikirimkan dengan cara berbicara, menulis, dan menggambar. Jadi encoding adalah dasar dari bahasa Indonesia yang akan dideliver kepada pendengar atau penerimaan, yaitu kalau berbicara diterima dengan cara mendengar, kemudian kalau menulis dibaca, kemudian kalau menggambar berarti diamati ataupun tindakan. Kemudian itu nanti akan dikonversi menjadi decoding, kemudian tindakan, dan balik lagi ke ide awal. Nah, ini adalah proses encoding dan decoding atau dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang lebih luas lagi penggunaannya, bukan sekedar bahasa, tapi ke bahasa pemrograman atau IT. Jadi encoding dan decoding saat ini lagi booming gitu. Tetapi bahasa pemrogramannya berubah menjadi bahasa pemrograman IT yang lebih rumit. Sangat banyak sekali kalau teman-teman buka YouTube itu ada iklan kursus encoding dan decoding. Nah, hierarki bahasa Indonesia itu sendiri terdiri dari fonologi, morfologi, dan sintaksis. Fonologi itu ada 2, yaitu fonem dan fon. Itu adalah ilmu yang terendah dari bahasa Indonesia, yaitu fonologi yang sempat kita bahas di pertemuan yang kedua. Kemudian yang kedua adalah kata dan morfem, itu bagian dari morfologi. Dan yang terakhir yang lebih luas lagi adalah sintaksis. Sintaksis itu dimulai dari frase. Frase itu terdiri dari beberapa suku kata. Kalau kita berbicara kata itu adalah morfologi, kalau fonologi itu asal-usul kata, bunyinya dari mana, misalnya huruf A, B, dan seterusnya. Dan akan membentuk sintaksis. Nah, sintaksis ini yang paling kecil namanya frase. Frase itu adalah kumpulan kata. Kemudian masuk ke klausa yang lebih luas lagi. Kemudian kalimat. Kalau klausa belum lengkap kalimatnya, tapi kalau kalimat itu sudah jelas, yaitu SPOK-nya, subjek, predikat, objek, keterangan. Dan sempat kita bahas, yaitu bahasa sebagai subsistem atau sistem. Dan yang terakhir adalah menjadi wacana. Wacana itu sudah menjadi sebuah cerita. Baik berupa satu paragraf atau mungkin dalam cerita pendek atau mungkin cerita yang lebih luas. Nah, itu adalah ilmu-ilmu bahasa, hierarkinya mulai dari fon, fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan yang terakhir adalah menjadi satu wacana. Kita masuk ke hakikat bahasa Indonesia yang kedua, yaitu berwujud lambang. Lambang itu sama dengan simbol, dengan pengertian yang sama. Jadi lambang artinya simbol. Lambang dikaji dalam ilmiah, masuk dalam kajian ilmu semiotika atau semiologi. Artinya ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia termasuk bahasa.
Jadi semiotika atau semiologi. Nah, di Amerika itu pelopor dari simbol adalah Charles Sanders Peirce. Sedangkan di Eropa itu pelopornya adalah Ferdinand de Saussure. Membedakan adanya jenis-jenis tanda-tanda. Yaitu yang pertama adalah tanda atau sign bahasa Inggrisnya, kemudian lambang atau simbol, sinyal atau signal, kemudian gejala atau symptom, gerakan isyarat atau gestur, ada kode, indeks, dan yang terakhir adalah icon. Nah, sekarang lagi ngetop itu icon ya, orang senyum yang ada di meme-meme handphone kita. Itu adalah masuk dari bagian dari tanda yang bagian dari icon atau lambang. Nah, apa perbedaannya antara sign, simbol, sinyal, symptom, gestur, kode, dan indeks serta icon? Sign adalah sesuatu yang dapat menandai atau mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara langsung dan alamiah. Nah, di sini contoh sign. Kalau di kejauhan tampak asap, maka di sana ada api. Sebab asap merupakan tanda akan adanya api. Jadi merupakan sebab akibat. Cause and effect ya biasa. Itu adalah sign. Jadi ada sebabnya mengakibatkan apa, itu adalah pengertian dari sign atau tanda. Berikutnya contoh yang kedua, kalau di tengah jalan ada pecahan kaca mobil berhamburan, maka di tempat itu sudah terjadi kecelakaan mobil. Jadi kalau kita lihat di jalan banyak kaca-kaca yang berhamburan di jalan, nah kita bisa menyimpulkan bahwa sebelumnya sudah terjadi kecelakaan atau tabrakan mobil. Kemudian tanda juga bisa menandai bekas kejadian. Misalnya ya, contohnya kalau kita melihat wajah seorang luka-luka babak belur, itu ada dua tandanya. Tandanya pertama orang itu berkelahi atau dipukuli. Hanya ada dua. Berkelahi atau memang dipukuli sama orang. Nah, itu adalah sign yang berwujud lambang menurut bahasa yang terkait dengan tanda-tanda. Berikutnya, yang pertama adalah tadi sign. Ya, sign itu adalah hubungan sebab akibat. Kita masuk ke simbol. Tidak bersifat langsung atau alamiah. Kalau tadi kan alamiah, ada asap, ada api, itu alamiah. Kemudian ada pecahan kaca, itu ada kecelakaan mobil, itu juga alamiah. Nah, kalau simbol itu tidak bersifat alamiah. Simbol atau lambang menandai sesuatu yang lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung bersifat arbitrer, artinya tidak ada hubungan langsung. Arbitrer artinya tidak ada hubungan langsung, yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya. Jadi nggak ada hubungan secara langsung. Kalau tadi kan langsung asap dan api, itu merupakan hubungan langsung. Nah, kalau ini tidak langsung, contohnya apa? Bendera kuning, selain melambangkan ada kematian, juga dipakai menjadi lambang kepresidenan. Jadi dia tidak bersifat mutlak. Kalau tadi kan mutlak ada asap, ada api, itu kemungkinannya mutlak. Tapi kalau di sini bisa ambigu, karena tidak bersifat wajib melambangkan. Karena mungkin memiliki arti yang berbeda tadi. Kemudian gambar padi dan kapas melambangkan asas keadilan sosial. Nah, mungkin di daerah lain, padi dan kapas mungkin menyimbolkan arti yang lain. Jadi yang dimaksud simbol adalah tidak bersifat langsung atau alamiah. Karena memang diterjemahkan oleh masing-masing yang membuat simbol tersebut. Karena memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Nah, Cassirer mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bersimbol. Jadi ini adalah ahli linguistik ya, si Ernst Cassirer ya. Animal symbolikum. Jadi menurut Cassirer bahwa manusia adalah makhluk bersimbol. Animal itu bahasa Indonesia binatang. Jadi karena kalau teorinya Darwin kan manusia berasal dari binatang. Jadi kera ya. Jadi Cassirer ini masih menganggap bahwa manusia itu adalah hewan. Jadi makanya disebut animal symbolikum. Hampir tidak ada kegiatan yang tidak terlepas dari simbol, termasuk alat komunikasi verbal yang disebut bahasa.
Nah, sini ada contohnya yang dimaksud oleh animal symbolism. Lambang bahasa berwujud bunyi kuda dengan rujukannya yaitu seekor binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Selamat bergabung Arifal, tolong di mute nanti. Oke, jadi saya lanjutin. Lambang bahasa berwujud bunyi atau kuda. Nah, itu menandakan bahwa kalau kita mendengar suara kuda, misalnya ringkikan kuda, maka itu menandakan langsung berasumsi bahwa itu adalah binatang yang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Jadi bunyi kuda itu akan menandakan satu lambang atau animal symbolism. Nah, di sini ada beberapa bahasa, kalau kuda dalam bahasa Indonesia, jaran dalam bahasa Jawa, horse dalam bahasa Inggris, dan cart dalam bahasa Belanda. Jadi dengan objek yang sama, tetapi penyebutannya berbeda-beda tergantung daerah atau negaranya masing-masing. Nah, itu kita membahas mengenai animal symbolism, di mana lambang itu ada interpretasi dari orang yang mengetahui. Kemudian kita masuk ke Ferdinand de Saussure. Tadi kan kalau Ferdinand de Saussure lebih cenderung pelopor linguistik di Eropa ya. Tidak menggunakan istilah lambang atau simbol, melainkan istilah tanda atau signi. Atau tanda linguistik, signi linguistik. Nah, di sini si Ferdinand de Saussure mengatakan bahwa penanda itu yang menandai signifi, kemudian petanda yang ditandai signifian. Bukan bahasa Inggris ya, berbeda. Jadi menurut Ferdinand bahwa tanda itu ada dua, penanda dan pertanda. Yang menandai dan yang ditandai. Nah, kalau tadi kan di awal itu ada hubungan yang sifatnya alamiah. Ada yang misalnya asap, itu tanda menandai adanya api. Nah, kita lanjutin lagi. Sinyal atau isyarat adalah tanda yang disengaja. Jadi ini menurut Ferdinand tadi ya, tanda yang disengaja yang dibuat oleh pemberi sinyal agar si penerima sinyal melakukan sesuatu. Sinyal bersifat imperatif. Jadi ada input, output, dan respon. Contoh, ya, lampu lalu lintas dengan warna merah, hijau, dan kuning adalah sinyal yang harus dipatuhi oleh pengemudi. Bila lampu berwarna merah, yang semula berwarna kuning menjadi syarat atau sinyal bagi si pengemudi untuk menghentikan kendaraannya. Jadi lampu itu merupakan suatu isyarat bahwa ada satu tindakan. Jadi kalau si Ferdinand ini sudah mengarah kepada bukan sebab akibat saja, tapi lebih cenderung ke tindakan. Jadi begitu lampunya berubah menjadi merah yang tadinya kuning, atau hijau, kuning, merah, maka tindakannya adalah berhenti. Sebaliknya ya, bila lampu yang berwarna hijau tadi berwarna merah menjadi isyarat bagi pengemudi untuk menjalankan kendaraan. Kalau tadinya merah berubah menjadi hijau, maka itu adalah isyarat untuk menjalankan kendaraan. Jadi kalau Ferdinand ini lebih luas lagi disampaikan, jadi sinyal itu bukan hanya sekedar alamiah, hubungan sebab akibat, tapi bisa memicu suatu tindakan dari seseorang yang melihat simbol atau sinyal tersebut. Oke, lanjut. Jadi persamaan dan perbedaan antara lambang dan sinyal. Jadi persamanya apa? Kalau persamanya dua-duanya lambang dan sinyal ya adalah bagian dari tanda-tanda. Nah, perbedaannya kalau tanda bersifat alami, ada asap, adanya api. Kalau lambang bersifat konvensi, gambar padi dan kapas, lambang keadilan sosial. Jadi itu bukan alami, padi dan kapas itu diterjemahkan oleh orang tertentu yang menandakan bahwa padi dan kapas itu adalah lambang keadilan sosial. Tetapi bisa saja orang menerjemahkannya berbeda. Misalnya di negara yang lain, padi dan kapas mungkin akan memiliki arti yang berbeda. Kemudian yang ketiga,
Kalau sinyal bersifat imperatif, jadi perbedaannya tanda, lambang, dan sinyal. Kalau tanda itu artinya alamiah, kalau lambang tergantung dari persepsi masing-masing atau konvensi. Kemudian kalau sinyal itu bersifat imperatif, warna merah pada lampu lantis melambangkan bahaya, tetapi pada saat menyala, setelah warna kuning, merupakan isyarat bagi pengemudi untuk berhenti. Jadi kalau sinyal itu bersifat imperatif, artinya mendorong seseorang untuk melakukan tindakan terhadap munculnya sinyal-sinyal tertentu. Nah, di sini kita lihat bahwa warna merah itu memiliki dua arti yang berbeda, karena memang ada perbedaan persepsi imperatif tadi. Warna merah yang pertama menunjukkan bahaya, warna merah yang kedua menandakan berhenti. Walaupun warnanya sama, tetapi memberikan arti yang berbeda. Itulah yang disebut sebagai sinyal. Kemudian kita masuk ke gestur, gerak isyarat atau gestur. Tanda yang dilakukan dengan gerakan anggota badan dan tidak bersifat imperatif seperti pada sinyal. Jadi ada gerakan-gerakan badan tertentu yang akan memberikan arti. Nah, ini contohnya ya. Contoh, kalau seekor kucing merendahkan badannya dengan pandangan lurus ke depan lalu bergerak mundur sedikit, itu artinya menandakan bahwa dia akan menerkam sesuatu. Kita bisa bayangkan ya, kucing menunduk, mundur, dan matanya fokus gitu. Itu adalah tanda bahwa dia akan menerkam. Walaupun itu belum kejadian, tetapi orang sudah membaca bahwa kucing tersebut hampir 100% dia akan menerkam sesuatu. Karena tanda-tandanya, tanda-tanda ingin menerkam. Walaupun bisa saja si kucing itu tidak menerkam. Tetapi secara umum, isyarat atau gestur seperti itu menandakan bahwa kucing tersebut akan merekam sesuatu. Kemudian contoh selanjutnya, kalau seorang manusia menganggukkan kepala untuk menyatakan persetujuan atau penolakan, ada budaya yang menyatakan persetujuan dengan mengangguk, tetapi ada juga yang menyatakan penolakan dengan mengangguk. Itu adalah simbol karena adanya sifatnya arbiter, tergantung penerjemahan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa mengangguk itu memiliki dua arti yang berlainan. Kalau di Indonesia, mengangguk itu artinya setuju. Tapi kalau di negara lain, ada yang menganut bahwa kalau setuju itu ya geleng-geleng gitu, bukan mengangguk. Menggelengkan kepala. Artinya, sinyal itu tidak bersifat mutlak, tergantung penafsiran dari masing-masing orang. Tindakannya seperti apa. Oke, kita masuk berikutnya. Icon, tanda dengan kemiripan sesuatu yang diwakili. Icon sering disebut sebagai gambar dari wujud yang diwakilinya. Nah, di sini teman-teman bisa baca bukunya, buku dari Abdul Khair, itu buku Linguistik Umum halaman 41. Mungkin nanti minggu depan bisa kita bahas lebih detail mengenai buku Abdul Khair Linguistik Umum. Jadi icon itu merupakan kemiripan sesuatu yang diwakili. Icon sering juga disebut gambar dari wujud yang diwakilinya. Ya, contohnya kalau orang tersenyum, itu kan gambarnya kuning, ada mata, dan ada mulut yang lebar gitu. Itu adalah senyuman. Itu adalah icon. Itu ada penciptanya sendiri icon itu. Jadi, berikutnya adalah indeks, tanda yang menunjukkan ada sesuatu yang lain. Contohnya juga sama, nanti akan kita bahas minggu depan terkait dengan indeks. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita terakhir yaitu mengenai kode. Kode memiliki ciri adanya sistem, baik yang berupa simbol, sinyal, maupun gerakan isyarat yang dapat mewakili pikiran, perasaan, ide, dan tindakan yang disepakati untuk maksud tertentu. Jadi kalau indeks itu hanya menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Jadi kita lihat kalau teman-teman baca buku, di halaman akhir suka ada indeks. Indeks A, B, C itu menandakan bahwa adanya penanda sesuatu yang lain di situ. Jadi kalau misalnya A, ya artinya memang ada alfabetikal, di situ isi bukunya artinya apa. Sedangkan kode memiliki ciri adanya sistem. Kode-kode tertentu misalnya semapur, kode waktu
di pramuka gitu, itu artinya memiliki suatu sistem, baik berupa simbol, sinyal, maupun gerak isyarat yang dapat mewakili pikiran, perasaan, ide, benda, dan tindakan tersebut untuk maksud tertentu. Yaitu adalah penjabaran secara luas dari bahasa, mulai dari tanda, simbol, icon, gestur, indeks, dan yang terakhir adalah kode. Nah, teman-teman bisa pelajari ini bukunya Linguistik Umum yang mungkin akan kita bahas 2 minggu lagi mengenai lebih jauh mengenai linguistik umum, tanda, sinyal, dan sebagainya. Sampai dengan pengertian hierarki bahasa mulai dari font sampai dengan wacana tadi ya. Jadi kesimpulannya hakikat bahasa itu ada 13. Yang pertama sebagai sebuah sistem yang kita bahas di pertemuan pertama ya. Ada sistemnya, kemudian yang kedua berwujud lambang yang baru kita bahas. Berwujud bunyi itu ilmu yang kita bahas di pertemuan yang kedua yaitu fonologi. Kemudian bersifat arbitrer yang baru saja kita bahas, penerjemahan. Kemudian bermakna, bersifat konvensional, bersifat unik, universal, karena bahasa ini sifatnya universal di seluruh dunia. Kemudian produktif, bervariasi, karena masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri, penerjemahan sendiri. Dinamis, berubah terus, contohnya bahasa Indonesia itu selalu berubah. Ada serapan-serapan baru, baik dari bahasa Inggris, biasanya bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa-bahasa slang yang sekarang lagi ngetren ya. Itu adalah salah satu bentuk yang dinamis. Kemudian berfungsi sebagai alat interaksi sosial, kemudian identitas penutur yang sempat kita bahas di pertemuan yang kedua. Misalnya kalau seseorang berbahasa Jawa, itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah suku dari suku Jawa. Kemudian yang ke-13 itu adalah bagaimana identifikasi dari penuturnya. Jadi itu adalah 13 fungsi dari hakikat bahasa. Kemudian kita masuk ke fungsinya sebagai apa? Kalau tadi hakikatnya ada 13, kalau ini fungsi. Jadi fungsi yang pertama sebagai kreativitas baru di bagian atas, ID. Jadi bahasa itu merupakan kaitas baku, kemudian membangun karakter. Jadi kita bisa melihat seorang dari karakter bahasa yang dikeluarkan. Kalau bahasanya slengean gitu, kita bisa menjustice bahwa orang tersebut sifatnya begitu. Tapi kalau orang bahasanya kaku, nah itu bisa menjustifikasi karakter seseorang bahasa. Kemudian membangun kecerdasan seorang dengan bahasa-bahasa yang tentunya yang orang kuliah dengan yang yang tidak bersekolah itu beda tingkat kecerdasan bahasa, kosakata dan sebagainya. Akan terlihat perbedaannya. Kemudian berpikir logis, mengamati lingkungan sekitar, memahami orang lain karena masing-masing memiliki hal yang berbeda, merupakan ekspresi diri, memahami diri sebagai kontrol sosial juga, adaptasi tergantung lingkungannya, kemudian sarana komunikasi, dan yang terakhir adalah mengembangkan profesi. Jadi semakin tinggi profesi seorang, maka keterampilan bahasanya, baik verbal maupun non-verbal, itu dituntut lebih tinggi lagi. Karena pola komunikasi yang lebih luas, maksud dan tujuannya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman kuliah kita pada malam hari ini. Masih ada waktu